Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang ada beribadah pada hari ini, kita mau satukan hati kita untuk berdoa, kita akan bersyafaat. Tiada henti-hentinya Tuhan, mulut kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kalau kami ada pada saat ini semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu, bahkan Engkau mempercayakan hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus layakan kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Kuduskan hati pikiran kami ya Allah kami. Terima kasih Tuhan, biar kerajaan-Mu di tengah-tengah kami seperti di surga. Biar kerajaan-Mu Tuhan di tengah keluarga kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Bahkan Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Perlindungan sempurna Tuhan atas mereka dimanapun mereka berada. Bahkan melayani Engkau, tanda-tanda ajaib mengikuti kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat visi yang Tuhan berikan atas gembala kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memakai gembala pembina kami dengan luar biasa lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gembala kami CK5, Pak Timotius Hardono dan keluarga. Diberkati Tuhan, bahkan pakai lebih lagi, luar biasa lagi Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Sigit Prihadi. Bahkan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik buat keluarga ini. Kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Pemulihan sempurna Tuhan berikan buat gembala kami di tempat ini Tuhan.
Bahkan Bu Maria Tuhan sebagai penopang Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Menjadi tiang doa Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang mereka perlukan, Tuhan sudah sediakan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kami percaya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat jemaat GB Kemang Tuhan, yang sedang beribadah di rumah-rumah pada hari ini. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau ada di setiap rumah-rumah. Bahkan hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Saat beribadah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Allah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih apapun masalah pergumulan kami boleh lewati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang tidak pernah terhitung Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau kami dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Kalau dalam masalah pergumulan Tuhan buat kami jalan keluar Tuhan Yesus. Bahkan dalam masalah perekonomian kami percaya Engkau memberkati setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau ada buat Indonesia. Untuk pandemi saat ini kami percaya kesembuhan massal terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan, semua ada dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Semuanya Tuhan. Juga para hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan, berkati mereka, urapan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Juga kami berdoa untuk GB Kemang, untuk sekolah PAUD maupun SD juga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan apapun rencana-rencana buat gereja kami, Engkau ada buat gereja kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Biar semuanya Tuhan hari ini kami mengalami perjumpaan dan Engkau. Bahkan kami dipulihkan dalam keadaan kami apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat Tuhan? Semuanya pasti hebat, dahsyat, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Amin. Dia bersemayam di tengah-tengah kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Baik yang di rumah, baik yang ada di gereja Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Biar kuasa-Mu dicurahkan Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk kami yang beribadah Tuhan. Mereka yang beribadah juga yang sedang di perjalanan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab
Engkau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, amin. Engkau layak menerima pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan, hormat dan amin. Haleluya. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Haleluya. Katakan hosana saudara. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. 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 Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari angkat tanganmu saudara, katakan hosana. Hosana, terpujilah. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi saudara katakan hosana, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, dimuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu. Hirabayana shandara bala 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 bala. Hirabayana sikira bala 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 bala. Hirabayana shandara bala 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 bala. Hirabayana sikira bala 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 bala. Hirabala bala 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 bala. Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya.
lagi saudara katakan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan di rumah-rumah dan di gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini sedang dicurahkan Roh Kudus, baik di desa dan di kota. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang di rumah boleh menari buat Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah serta sungai, amin, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita saudara, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah serta sungai, tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sukacita di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sekali lagi saudara, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Amin. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Tuhan melawat negeri kita. Amin. Tuhan melawat keluarga kita. Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan.
Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, amin. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, amin. Sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, amin. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan saudara, Kau Bapa, kira bala 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 ya nasi kira bala 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 bala, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang panggil namanya saudara, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, amin. Dia Allah yang peduli. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan saudara, masalah yang saudara hadapi, Dia mengerti tetesan air mata kita. Dia mengerti. Dia Allah yang mengerti. Amin. Haleluya. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Haleluya. Mengerti bahasa. Sampaikan saudara apa yang menjadi isi hati saudara. Mari buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi saudara katakan, Engkau sungguh baik. Haleluya.
Rabayana sikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kira bala 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 yana syandara bala 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 bala. Rabayana sikira bala 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 bala. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, GBI Kemang hebat, dahsyat dan luar biasa. Amin. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terlebih kami mengucap syukur kalau kami dapat mengadakan ibadah online Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau ada di setiap ibadah online kami Bapa. Engkau ada di rumah-rumah Tuhan. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Puji nama Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari lamanya dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia banyak bercerita, salah satunya ini di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, yaitu menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini yang kita seringkan bukan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi kita mau sharingkan mengenai pesan Tuhan kepada murid-muridnya juga buat kita di zaman sekarang ini, yaitu menantikan janji Bapa. Sebagai judul perikop saya, judul khotbah saya pada hari ini ialah tetaplah menantikan janji Bapa. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menantikan janji Bapa? Karena Bapa di surga tahu bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan tidak sama. Boleh kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30, kita baca Yesaya 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dari ayat ini jelas boleh kita ketahui bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetaplah menantikan janji Bapa. Dan pesan ini juga ditujukan untuk kita pada hari-hari ini, untuk kita tetap menantikan janji Bapa. Di dalam menantikan janji Bapa, ada yang harus kita lakukan, ada yang Bapa di surga harus lakukan. Jelas kita tahu kalau kasih Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kasih Tuhan ditujukan kepada semua manusia, tetapi kalau janji Tuhan ada syarat yang Tuhan berikan supaya janji Tuhan digenapi atas kita di hari-hari ini, ada yang harus kita lakukan. Di sini ada 3 poin yang saya catat di dalam kita menantikan janji Tuhan. Supaya janji Tuhan digenapi atas kita. Yang pertama yang harus kita lakukan atau syarat yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, mari kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, boleh kita baca di dalam Yeremia 17, kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita bawa pertama-tama kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Karena tanpa Tuhan, Yeremia 17 ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Saya percaya, kita yang mendengar pada saat ini, kita tidak mau satupun kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Kita mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Syaratnya kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Yang mau mengandalkan Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terus kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Dan yang kedua, syarat yang harus kita lakukan hari-hari ini, yaitu berjalan menurut jalan Tuhan. Boleh kita baca di dalam Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Di sana dikatakan Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi syarat yang kedua yaitu berjalan menurut jalan Tuhan. Di sini Yosua diperingatkan Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita juga hari-hari ini kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan sangat sering sekali mengingatkan kita. Tuhan sering menegur kita. Saya pernah mengalami seperti ini. Waktu itu saya berada di Pasar Minggu, hendak ke Blok M. Jadi saya menunggu Metro Mini 75 waktu itu. Dan pada saat Metro Mini itu saya stop berhenti, tiba-tiba mata saya karena di belakang itu banyak jualan perabot, mata saya Tuhan palingkan pengen beli toples. Akhirnya maaf bang, mobilnya lewat. Ternyata saya nggak jadi beli toples, saya naik Metro Mini berikutnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah saya sudah di mobil 15 menit kemudian mobil yang ada di depan saya menabrak anak SMP. Dan saya boleh melihat itu anak SMP ketabrak mobil yang ada di depan saya. Dan massa mengeroyok mobil itu. Itu salah satunya Tuhan mengingatkan kita dengan keajaiban yang Dia miliki. Dia bisa pakai apa saja untuk kita boleh fokus kepada Dia. Supaya sesuatu yang tidak baik itu tidak terjadi kepada kita. Tuhan memiliki cara yang ajaib
Contohnya dengan kejadian yang saya alami, yaitu Tuhan alihkan pandangan untuk melihat satu toples. Padahal saya nggak butuh toples, tetapi itulah cara Tuhan. Mungkin pada hari-hari ini juga Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tidak berjalan, jangan lewat situ nah, itu buntu jalannya. Jangan lewat situ. Karena Tuhan tahu kalau kita lewat situ, mungkin kegagalan yang akan kita dapatkan. Karena Tuhan yang tahu mana yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu pada hari ini, ketika Tuhan mengingatkan kita, memang kita nggak langsung mengerti. Tetapi kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan paham, oh ini suara Tuhan. Akhirnya kita tidak menyimpang. Seperti janji Tuhan terhadap Yosua. Maka ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka firman Tuhan katakan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Yang mau beruntung lambaikan tangan. Haleluya. Dan yang ketiga ialah percaya dan memiliki iman yang teguh. Kita boleh baca kembali di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya mau bacakan buat kita semua. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Di sini dikatakan syarat yang pertama, kita harus percaya dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Saya pernah memiliki kepercayaan yang kurang terhadap diri saya, terhadap iman saya. Di tahun 2021 ketika saya beribadah, waktu itu belum bergabung di GB Kemang. Saya mengikuti ibadah, saya waktu itu masih di Pura. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan lewat hambanya. Sehingga pada saat ditantang pada saat itu untuk maju ke depan, saya dari kursi saya bertekad untuk meminta hamba Tuhan supaya mendoakan saya, supaya saya dapat memiliki rumah. Tetapi pada saat di depan, saya tidak percaya, saya ragu dengan diri saya. Karena pada saat itu saya tidak memiliki uang. Sehingga saya tidak jadi untuk mengatakan kepada hamba Tuhan supaya didoakan untuk memiliki rumah. Tetapi saya menjadi berdoa meminta kepada hamba Tuhan supaya saya didoakan supaya keluarga saya sehat-sehat. Tetapi seiring dengan waktu, ketika saya sudah berada di GBI Kemang, pada tahun 2028 kami di sini mengadakan KUL 3 dan ada beberapa kami di situ, dan Bapak Gembala kita Pak Sigit Prihadi diselesai pertemuan kita, beliau berkata apa yang harus saya doakan buat kalian, dan saya dengan iman yang teguh dan memiliki kepercayaan yang begitu luar biasa, saya katakan kepada Pak Sigit, Pak Sigit, saya minta didoakan supaya saya memiliki rumah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di tahun 2009 Tuhan mengabulkan doa saya. Saya mendapat sebuah rumah itu di Bilabong. Sebenarnya pada saat itu juga saya tidak memiliki uang. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, Dia sanggup menyelesaikan segalanya dengan begitu ajaib. Dan puji Tuhan, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin Bapak Ibu butuh jawaban doa kesembuhan. Butuh jawaban pengen memiliki rumah. Pengen rumah tangganya dipulihkan. Ada 3 syarat yang sudah kita dengarkan pada hari ini.
Yaitu yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, terus percaya dan memiliki iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang berjanji. Dia Allah yang tidak mengingkari. Bahkan kesetiaannya sudah terbukti dengan Dia mati di kayu salib. Bahkan Dia mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita hari-hari ini, percayakan, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini, mari kita buka hati kepada Tuhan Yesus. Yesus. Mari kita tutup mata, kita buka mata, kita buka hati kita kepada Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu Bapa tiada yang tersembunyi. Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami. Termasuk umat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan Yesus Kristus, segala kerinduannya. Engkau mengetahui Tuhan Yesus, janji-Mu yang mau ditepati di dalam kehidupannya Tuhan pada saat ini Bapa. Engkau mendengar setiap seruan mereka Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendengar ya Aba, ya Ralabasyaralawala Yesus. Biarlah Engkau Allah yang turut bekerja di setiap umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang dirindukan mereka, janji-Mu yang mereka nanti-nantikan ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menggenapinya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami kurang mengandalkan Engkau, kami kurang berjalan bersama dengan Engkau. Kami kurang Tuhan percaya kepadamu. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau taruh Tuhan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya lawatan-Mu terjadi atas umat-Mu yang ada di rumah. Bahkan atas anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sebentar juga kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat lewat hamba-Mu. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara, terima dengan iman, kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu.